Kegiatan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional Pranata Pencarian Pertolongan di Makassar, Sulawesi Selatan dengan resmi saya nyatakan dibuka. Pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan bagi Pranata Pencarian dan Pertolongan bertujuan untuk mengukur kemampuan Pranata Pencarian Pertolongan atau rescuer secara fisik dan teknis. Serangkaian uji yang akan diikuti oleh para peserta diharapkan dapat menggambarkan kondisi kesiapan personil dalam pelayanan operasi pencarian dan pertolongan. Selain itu, kegiatan uji kompetensi ini dilaksanakan sebagai upaya pemberian kepastian karir bagi rescuer. Hasil uji kompetensi selanjutnya digunakan sebagai syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Dalam rangka peningkatan profesionalisme dan standarisasi kemampuan personel, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan atau rescuer. Materi yang diujikan yaitu menghitung jarak dan waktu di peta dan penghitungan search area. Sebanyak 28 peserta uji kompetensi, yang merupakan perwakilan dari 9 kantor pencarian dan pertolongan Indonesia, berkumpul dalam kegiatan uji kompetensi Pranata Pencarian dan Pertolongan untuk kenaikan jenjang jabatan dari terampil ke mahir. Uji kompetensi ini bukan hanya tentang naik jenjang, tapi tentang pembuktian kemampuan, kedisiplinan, dan kesiapan menghadapi medan sesungguhnya. Pada kesempatan ini, para peserta diuji melalui materi ascent dan descent menggunakan sistem mechanical rope. Dengan uji teknik ini, yaitu sebagai pembuktian dari rescuer untuk bergerak di medan vertikal dengan aman, cepat, dan terukur. Materi ascent dan descent dengan sistem mechanical rope merupakan keterampilan yang menjadi dasar dalam setiap operasi penyelamatan di medan vertikal. Ascent atau teknik naik menuntut kekuatan, keseimbangan, serta koordinasi yang sempurna antara tangan dan kaki. Di sini, peserta akan dilihat dan nilai kemampuannya oleh tim asesor untuk naik dengan efisien dan aman menggunakan sistem mekanik. Sementara descent atau teknik turun menguji pengendalian penuh terhadap kecepatan dan posisi tubuh saat menghadapi ketinggian. Setiap peserta diberikan waktu 15 menit untuk menyelesaikan seluruh rangkaian uji. Dalam waktu sesingkat itu, kemampuan teknis, ketahanan fisik, dan fokus mental benar-benar diuji. Setiap gerakan harus dilakukan secara bertahap, ritmis, dan efisien, dengan memperhatikan keseimbangan tubuh dan koordinasi tangan serta kaki dengan baik. Kegiatan ini bukan hanya soal kekuatan, tapi tentang bagaimana seorang rescuer mengatur napas, menjaga irama, dan tetap fokus meski tekanan fisik meningkat di ketinggian. Setelah mencapai titik teratas yang telah ditentukan oleh tim penguji, peserta melanjutkan ke tahap descent, yaitu teknik menuruni tali dengan alat mekanis. Tahapan ini menuntut kendali penuh terhadap kecepatan, jarak pandang, serta keamanan posisi tubuh. Dalam uji ini, peserta juga harus menghadapi obstacle atau pemindahan sistem pada tali, yaitu ketika rescuer harus berpindah dari satu sistem tali ke sistem lain, tanpa kehilangan kendali atau keseimbangan. Disinilah keterampilan sebenarnya diuji. Peserta harus mampu mengunci alat dengan benar, memindahkan sistem secara aman, lalu melanjutkan gerakan tanpa melanggar prosedur keselamatan. Seluruh rangkaian uji dilaksanakan di bawah pengawasan ketat para asesor berpengalaman, yang menilai ketepatan prosedur, efektivitas gerakan, serta kepatuhan terhadap prinsip safety first. Setiap peserta berjuang menampilkan kemampuan terbaiknya untuk mengatur strategi, menaklukkan rasa lelah, dan tetap fokus hingga garis akhir. Menjadi rescuer bukan hanya soal keberanian, tapi juga ketelitian, teknik, dan kemampuan menjaga keselamatan dalam setiap aktivitas. Dalam kegiatan uji kompetensi ini, peserta juga melaksanakan Mechanical Advantage System, yaitu sistem penggandaan gaya yang digunakan untuk memindahkan atau mengangkat beban, dengan menggunakan sistem tali dan pulley. Namun kali ini Mechanical Advantage System ini tidak menggunakan perbandingan 3:1, sehingga perbandingannya diserahkan kepada peserta untuk melakukannya.
Melalui kombinasi beberapa puli dan titik angkor, para rescuer harus memahami prinsip dasar fisika di balik setiap sistem. Bagaimana perubahan arah gaya, panjang tali, dan jumlah pali yang dapat mengubah berapa besar tenaga yang dibutuhkan untuk menarik atau mengangkat beban. Dalam praktik di lapangan, sistem ini digunakan untuk membangun efisiensi kerja tim, terutama pada situasi evakuasi korban di medan vertikal, tebing, atau ruang terbatas, di mana kekuatan fisik saja tidak cukup. Di sini peserta diuji kemampuannya untuk merancang, mengoperasikan, dan memindahkan sistem tali secara aman tanpa kehilangan efisiensi mekanis. Penguasaan mechanical advantage system bukan hanya soal teknik, tapi juga tentang perhitungan. Terutama jika dilakukan di lapangan bersama dengan tim kerja, maka komunikasi dan kerjasama antar anggota tim sangat dibutuhkan. Di mana jika terjadi satu kesalahan kecil saja dalam sistem, hal tersebut akan berpengaruh besar pada tindakan penyelamatan dalam operasi SAR. Uji kompetensi ini bukan sekedar penilaian kemampuan, tapi juga untuk mengasah profesionalisme, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab sebagai seorang rescuer. Juga bukan hanya tentang siapa yang paling kuat atau paling cepat, tetapi tentang bagaimana setiap rescuer mampu berpikir jernih, bekerja sama, dan bertindak dengan aman, walaupun berada di bawah tekanan. Dari uji kompetensi ini diharapkan akan lahir keyakinan bahwa seorang rescuer sejati bukan hanya tangguh menghadapi bahaya, tapi juga siap bekerja dengan hati, disiplin, dan dedikasi tinggi demi menyelamatkan sesama. Karena jika berada di lapangan, rescuer harus paham bahwa setiap tali yang terulur adalah tanggung jawab, setiap simpul adalah keputusan, dan setiap langkah adalah wujud dedikasi untuk keselamatan orang lain. Tahapan uji selanjutnya pada uji kompetisi jabatan fungsional rescuer adalah pengoperasian motor tempel dan teknik penyelamatan korban di air. Dua keterampilan penting yang harus dikuasai oleh rescuer, karena ketika berada di perairan, maka tidak ada ruang untuk kesalahan. Sebelum memasuki tahap ujian, maka peserta harus memakai jaket pelampung sebagai alat pelindung diri, serta melakukan pengecekan kelaikan motor tempel yang berada di perahu karet yang akan digunakan untuk ujian. Peserta harus melakukan manuver melewati 3 ring buoy yang telah ditentukan jaraknya oleh tim penguji. Disinilah kecermatan dan keseimbangan kemampuan peserta diuji. Mereka harus mampu mengendalikan arah, menjaga kecepatan, dan menavigasi lintasan dengan presisi tinggi. Di lapangan, air tidak selalu bersahabat. Ombak, arus, dan angin bisa berubah dalam hitungan detik. Karena itu, seorang rescuer harus membaca gerak air, memahami ritmenya, dan menyesuaikan setiap manuver dengan cepat dan tepat. Kemampuan ini bukan hanya tentang mengemudikan dan mengendalikan perahu karet, tapi ini juga berkaitan dengan tanggung jawab, terutama jika berada di lapangan, maka harus bertanggung jawab terhadap tim, pada alat, dan pada nyawa yang menunggu di ujung tugas. Sekarang, simulasi penyelamatan korban di air dimulai. Seorang peserta berperan sebagai korban yang terjatuh di air dan butuh bantuan. Peserta yang sedang diuji harus segera melakukan penyelamatan dengan berenang ke arah korban untuk melakukan pertolongan. Dalam suhu dingin dan tekanan waktu, kemampuan berenang peserta diuji. Gerakan mendekat, menenangkan korban, lalu dengan teknik membawa korban untuk kembali menuju ke perahu karet. Setiap gerakan mencerminkan latihan panjang dan disiplin yang telah tertanam dalam diri seorang rescuer. Disinilah mereka belajar arti penting ketenangan dalam keadaan darurat, empati di tengah tekanan, dan keberanian untuk menghadapi arus dan gelombang air. Sesampainya di perahu, rescuer harus mengangkat korban ke atas perahu dan memastikan korban dalam keadaan aman. Seluruh rangkaian uji kompetensi selesai, dan para penguji melakukan penilaian secara menyeluruh. Setiap peserta bukan hanya dinilai dari hasil, tapi juga dari proses, bagaimana mereka bersikap dan mengatasi tekanan.
Menjadi rescuer bukan hanya tentang keterampilan, tapi juga tentang hati, tentang keberanian untuk datang ketika orang lain menjauh. Ini juga tentang keyakinan bahwa setiap nyawa itu berharga, dan setiap tindakan penyelamatan adalah bentuk cinta terhadap sesama. Di medan sesungguhnya, tidak ada kesempatan kedua. Setiap tindakan bisa menyelamatkan satu nyawa kehidupan. Uji kompetensi jabatan fungsional Rescuer telah dilaksanakan dengan baik, namun beban dan tanggung jawab besar menanti di masa mendatang.